warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Di sini Bu Ima akan menjelaskan materi bab yang keempat, yaitu tentang mujahadah an-nafsi, husnudzon dan ukhuwah Islamiyah. Sebelumnya silakan kalian menyiapkan buku dan juga alat tulisnya untuk dicatat sekiranya apa yang perlu dicatat, dan mungkin juga ada pertanyaan nanti silakan disampaikan atau dikirimkan melalui WhatsApp pribadi ataupun di Telegram. Baik, langsung saja. Di surat Al-Anfal ayat 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kamu yang telah ada perjanjian di antara kamu dengan mereka, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di ayat ini, di surat Al-Anfal ayat 72, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, karena ayat ini turun ketika Rasulullah berada di kota Madinah setelah berhijrah dari Mekah. Nah, di ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang atau kaum Ansor, ya. Ayat ini diperuntukkan untuk kaum Ansor. Karena kenapa? Untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang muhajirin selama di kota Madinah, ya. Kemudian di ayat berikutnya di surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, ayat Al-Hujurat ayat 10 ini tentang ukhuwah Islamiyah, ya, tentang persaudaraan. Jadi ketika ada saudara kita yang bertikai, maka kita harus mendamaikan. Di ayat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung kejelekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, sedangkan di Al-Hujurat ini menerangkan tentang orang-orang yang beriman itu dilarang untuk baik laki-laki maupun perempuan untuk menjelek-jelekan orang, ya, atau menertawakan orang atau merendahkan orang. Karena apa? Boleh jadi yang ditertawakan, yang dijelekan tadi itu jauh lebih baik daripada kita, ya.
Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena apa? Belum tentu kita sendiri itu juga jauh lebih baik dari mereka. Nggak boleh juga memanggil dengan panggilan yang jelek, nama-nama yang jelek ya. Itu jangan. Karena kita diberikan nama oleh orang tua itu mengandung makna yang luar biasa ya, yang mengandung doa di dalam nama. Jadi kalau manggil ya jangan panggil nama yang jelek. Mujahadah an-nafs. An-nafs itu artinya diri, artinya seseorang, artinya individual, artinya jiwa ya. Jadi kalau an-nafsi berarti itu artinya adalah diriku gitu ya, saya sendiri gitu. Mujahadah artinya kontrol ya, kontrol diri. An-nafs diri. Kontrol diri maksudnya apa? Mengontrol dirinya sendiri ya, baik hawa nafsunya, baik amarahnya, baik keburukannya, kejelekannya, itu harus kita bisa kontrol, harus bisa kita kendalikan, harus bisa kita ibarat mobil itu ada remnya gitu ya, harus mengerem sesuatu hal apalagi yang mengajak kepada keburukan. Husnudzon itu berbaik sangka. Berbaik sangka kepada siapa? Ada kepada Allah, ada kepada orang lain, sesama makhluk, ada yang husnudzon kepada diri kita sendiri. Nah, kalau husnudzon kepada Allah ya jelas ya, kita harus positive thinking terhadap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu jelek menurut kita, belum tentu jelek juga menurut Allah ya. Baik menurut kita belum juga tentu baik bagi Allah. Jadi semuanya harus kita husnudzonkan, harus prasangka baikan gitu ya, supaya hati kita juga tenang, nyaman gitu, tidak gelisah. Karena sesuatu yang kita suudzonkan, kita akan terus menerus merasa ya jelek gitu. Suudzon itu kan jelek. Jadi kepada si A ngomongnya ini, B ini, C ini, D ini, karena dia merasa yang dilakukan si A, B, dan C tadi itu tidak kalian tidak percaya dengan itu, maka itu kan namanya juga suudzon, berburuk sangka. Kemudian diantara sikap yang harus diwujudkan ketika kita berhusnudzon kepada Allah, yang pertama adalah meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menerima dengan ikhlas semua keputusan Allah. Nah, jadi di sini sudah jelas ya. Ketika kita husnudzon kepada Allah, maka kelima aspek inilah yang akan menjadi kunci kita. Kemudian sudah. Contoh-contoh perilaku husnudzon kepada Allah. Salah satunya adalah kita harus bersyukur. Syukur ini namanya adalah ucapan terima kasih kita. Mungkin tidak hanya ucapan kita, tapi juga tingkah laku kita yang harus disyukuri atas apa yang semuanya diberikan oleh Allah. Makanya kalau pengen bersyukur, kita harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, jelas kita tidak akan pernah puas gitu ya. Manusia kan sifatnya serakah ya, nafsu ya. Jadi semuanya ingin dia kuasai, semuanya ingin dia bisa, semuanya ingin dia miliki, seperti itu. Kalau kita memiliki rasa syukur, maka kita harus melihat ke bawah. Oh, ternyata masih banyak loh orang-orang yang ternyata masih beruntungan saya daripada orang-orang itu gitu ya. Kemudian sabar. Sabar itu adalah kita menahan. Makanya kenapa ada mujahadah nafsi. Ini juga salah satu tanda-tanda orang yang bisa bersabar gitu kan. Sabar, pemaaf, qanaah gitu ya. Qanaah itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah, merasa cukup
jadi nggak merasa kurang. Ini adalah salah satu cara untuk kita berbuat husnudzon kepada Allah. Mewujudkan husnudzon kepada Allah, bila kita melakukan sesuatu harus bersikap optimis, berdoa kepada Allah atas pengampunan dosa-dosa kita, berserah diri kepada Allah, tidak berkeluh kesah, dan bertakwa kepada Allah. Nah, husnudzon terhadap diri sendiri. Nah, ini kita harus percaya diri ya, harus optimis, harus gigih. Gigih itu apa ya? Artinya gigih ya. Gigih itu seperti terus menerus. Kalau misal kita tidak bisa melakukan ini, harus ini. Gigih namanya. Kemudian berinisiatif. Inisiatif itu menimbulkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang akan membuat diri kita lebih bisa mengekspresikan mungkin jiwa kita, keterampilan kita gitu. Kemudian rela berkorban. Nah, rela berkorban itu juga termasuk husnudzon terhadap diri kita sendiri. Husnudzon terhadap manusia. Husnudzon kepada sesama manusia maksudnya itu senantiasa memandang dan berprasangka baik bahwa orang lain tidak mempunyai maksud jahat kepada kita. Selalu mengedepankan dan memilih untuk merespon positif segala sesuatu yang terjadi walau di tengah lingkungan yang paling buruk sekalipun. Jadi ketika mungkin kita berada di dalam sebuah lingkungan yang buruk, tapi kita tidak punya rasa atau prasangka jahat terhadap orang, nah inilah yang dimaksudkan adalah husnudzon kepada sesama manusia. Jadi apa-apa itu jangan sampai berpikir yang negatif lah, ibaratnya seperti itu. Sikap terpuji harus dimiliki kepada seluruh makhluk. Ada hewan, ada tumbuhan, ada lingkungan, bahkan makhluk gaib sekalipun ya. Dalam surat Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, ya. Jelas di ayat ini. Nah, nafsu itu ada nafsu lawamah. Lawamah atau lawamah dalam bentuk mubalaghah yang berarti seringkali mencela dan menyesali, yaitu terhadap perbuatan buruk yang dilakukannya. Ini sangat bagus karena mendorongnya menuju tingkatan yang lebih tinggi. Maksudnya lawamah itu ya, sering kali mencela dan menyesali segala sesuatu yang telah kita lakukan, khususnya mungkin perbuatan buruk. Nah, ini namanya juga bagus ya untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ketika kita sudah melakukan kesalahan malah masa bodoh atau cuek-cuek aja. Ini yang harus dihindari. Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, biasanya dimaksudkan untuk nafsu mutmainnah. Menurut Abdul Razak dalam Mu'jam al-Istilahat al-Sufiyah, sebagai jiwa yang sempurna cahaya hati, jiwa yang bersih dan suci dan berdasarkan Al-Quran, jiwa yang sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi maksudnya nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang memiliki jiwa bersih gitu ya, jiwa yang tenang. Nah, khususnya mungkin iman yang kuat, ridho dan rela terhadap qada-qadarnya Allah, percaya pada janji-janjinya Allah, serta selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini nafsu mutmainnah. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu kurang lebihnya ya, itu adalah persaudaraan antara Islam, gitu aja gampangnya. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang diikat oleh agama, yaitu agama Islam. Intinya seperti itu. Makanya kan ada istilah semua Islam, semua Muslim itu bersaudara. Nah, ini juga yang dimaksudkan adalah ukhuwah Islamiyah. Hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah, yang pertama memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai, memohon didoakan bila berpisah, menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa, berjabat tangan bila berjumpa, sering bersilaturahmi, memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu, memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya,
memenuhi hak ukhuwah saudaranya, mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilannya. Jadi inilah adalah cara-cara yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang muslim, ya, ukhuwah Islamiyahnya, supaya bisa semakin erat gitu. Makanya kenapa dalam Islam itu silaturahmi juga penting dan bisa memperpanjang umur. Nah, itu sekian teman-teman yang bisa dijelaskan oleh Bu Ima. Nanti untuk latihannya saya bisa saya upload di Google Classroom-nya. Sekali lagi saya ingatkan, sudah ujian tengah semester, harus semuanya sudah dilengkapi. Apalagi yang mungkin belum selesai di semester 1, segera diselesaikan, hubungi saya. Karena apa? Sampai saat ini saya belum menerima atau anak-anak itu belum menghubungi saya. Jadi seolah-olah ya nggak penting mungkin ya, tapi terserah kalian. Kalian nanti akan susah sendiri di akhir semester atau di kenaikan kelas. Karena ini sudah kenaikan kelas, maka ayo dikejar semuanya yang belum selesai, baik tugas, presentasi, ataupun hafalan-hafalan, segera diselesaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.